Makanya Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengajarkan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau minta, mintanya kepada Allah. Apabila kau minta tolong hanya kepada Allah. Minta-minta kepada manusia hukumnya haram dalam Islam, haram hukumnya. Dan itu merusak tauhid. Tauhid apa? Merusak tauhid apa? Tauhid rububiyah. Karena bicara soal tauhid rububiyah, Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik, Allah sebagai Malik, Allah Mudabbir, Muhyi, Mumit dan yang lainnya. Berkaitan dengan perbuatan Allah. Tauhid rububiyah itu Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi, mengatur alam semesta, menghidupkan, matikan. Allah sudah bagi rezeki ini kepada semua manusia, semua binatang, semua makhluk. Allah sudah bagi rezeki ini kepada manusia mukmin, kafir, fasik, munafik. Allah bagi rezeki kepada mereka semuanya. Makanya kita nggak boleh mengharap kepada manusia. Kita minta kepada siapa rezeki ini? Kepada Allah, karena yang memberikan rezeki Allah. Ketika dia minta kepada manusia, rusak tauhid apanya? Tauhid rububiyahnya. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Nggak boleh minta-minta kepada manusia, hukumnya haram. Syekhul Islam juga menjelaskan dalam majmu' fatwanya, nggak boleh minta-minta, hukumnya haram kepada manusia, nggak boleh. Yang berkaitan dengan pribadi kita, nggak boleh. Atau antum minta permen kepada teman, nggak boleh, nggak boleh. Itu perhatikan, kita minta hanya kepada Allah saja, tidak kepada Allah tidak butuh perantara. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tabarani, mintalah segala sesuatu kepada Tuhan kalian Allah, walaupun tali sendal kalian yang putus. Dan para sahabat Nabi mempraktekkan masalah ini. Kalau tali sendal mereka putus, mereka angkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah, gantikanlah sendalku yang putus. Begitulah seorang muslim dididik, saudaraku seiman. Semua kehidupan kita dalam keseharian diikat agar selalu berhubungan dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, para nahdiyin dan penonton semuanya dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, amin Allahumma amin. Nah, ini pernyataan yang sangat bagus dari Ustadz Wahabi. Jadi kita kalau meminta sesuatu, minta tolong atau minta apapun terhadap orang lain, jangan, tidak boleh, haram. Jadi kita mintanya langsung terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ban kempes, jangan minta tolong sama bengkel, jangan pinjam pompa sama orang, tapi langsung minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tali sandal putus, jangan minta tolong sama orang lain, langsung minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mau nambal ban, silahkan hubungi langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya pinjam bahasanya Roma Irama, sungguh terlalu Ustadz Wahabi ini. Terlalu sekali. Pantas saja selama ini mereka getol mensyirikan orang yang bertawassul. Karena mereka itu minta terhadap orang yang masih hidup, minta tolong terhadap orang yang masih hidup, itu tidak boleh. Minta permin saja terhadap orang yang masih hidup, tidak boleh. Kenapa? Langsung minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Aduh, ini namanya keterlaluan jenengan Pak ya, keterlaluan. Sama alasan mereka itu, kalau kita bertawassul terhadap para aulia, tawassul terhadap para nabi, para rasul, kita bertawassul, maka ini dapat merusak tauhid rububiyah, kata mereka. Jadi orang yang bertawassul menurut mereka itu adalah orang yang sudah syirik. Karena apa? Sudah melanggar tauhid rububiyah. Kan pembagian tauhid menurut mereka itu ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi orang yang bertawassul ini sudah merusak terhadap tauhid rububiyah mereka itu. Nah, kalau minta terhadap orang lain, Ustadz Yazid Jawas, sesama hidupnya kita yang masih hidup, minta sama teman, minta permin sama teman, ini dapat merusak tauhid rububiyah. Maka untuk teman-teman jangan kaget kalau kita yang bertawassul terhadap para anbiya, terhadap para orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia dikatakan syirik akbar oleh mereka. Jangan terkejut, inilah keyakinan mereka. Jadi merusak tauhid rububiyah, kata mereka itu. Padahal
Kalau kembali ke tawasul, banyak kok ibarat yang menjelaskan Nabi sendiri bertawasul dengan haknya orang yang telah meninggal dunia, nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ada yang bertawasul langsung di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lagi-lagi mereka itu hadis dhaif, tidak bisa dipakai. Jadi kalau ada ulama yang mendhaifkan, langsung mereka bersikukuh, tidak boleh dipakai. Tapi kalau kemauan mereka sendiri, hadis dhaif pun mereka pakai kalau sesuai selera mereka. Itulah mereka. Masa iya sih kita dalam perjalanan tiba-tiba ban kita kempes, kita langsung mau minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala? Masa iya sih kita mau jalan ke masjid, tali sandal putus, langsung minta sama Allah Subhanahu wa taala? Ayo dipikirlah teman-teman. Masa sampai merusak tauhid rububiyah? Terlalu ustadz-ustadz Wahabi ini. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyuruh umat manusia ini, menyuruh kita ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong. Ya tolong menolong namanya kita itu minta tolong sama orang. Minta tolong saya mau nambal ban, minta tolong saya mau pinjam kumpalnya, minta tolong saya minta permennya kepada teman, minta tolong saya tolong ditraktir. Masa ini sampai merusak tauhid rububiyah? Kalau yang namanya minta-minta yang diharamkan itu memang bagi orang yang sangat merendahkan harga dirinya. Misalnya kita mampu, kita masih minta-minta sama orang. Hukum minta-minta ya haram. Kalau memang seperti itu. Kalau memang menghinakan diri kita, sudah kaya masih minta-minta. Ini misalnya kita mau minta traktir sama teman kemudian merusak tauhid rububiyah. Ada teman makan permen, makan coklat, kita minta-minta, kemudian merusak tauhid rububiyah. Ini kafir semua orang kalau seperti ini di Indonesia itu. Baik, mari kita dengarkan dulu penjelasan Firanda. Kalau masalah traktir, Ustadz Firanda malah setuju ini tidak merusak tauhid rububiyah. Ini penjelasan dari Pak Ustadz Firanda itu. Ada hadis yang riwayat Ahmad, barang siapa yang minta-minta padahal dirinya tidaklah fakir, maka seakan-akan dia makan bara api. Apakah pengertiannya sama dengan minta traktir sama teman-teman? Saya nggak tahu hadisnya, mungkin hadisnya saya tidak tahu karena ini karena kebodohan saya tidak tahu. Tapi memang dalam Islam meminta-minta tidak baik. Seorang ya berusaha untuk mencukupkan dirinya, tidak minta sama orang, ya. Tidak minta sama teman-teman, ya. Tapi kalau sama istri, sama teman yang sangat dekat itu biasa ya. Yang penting jangan kita minta sampai kita merendahkan diri kita, itu nggak boleh. Ya. Tapi kadang bercanda sama teman, traktir, biasa lah. Tapi kalau selalu minta ditraktir, ini nggak boleh. Jadi maksud saya ada orang yang kalau kita minta tolong sama dia, dia senang. Ada. Ini dijadikan oleh para ulama. Nabi SAW terkadang menyuruh sebagian sahabat karena Nabi tahu mereka senang kalau disuruh sama Nabi SAW. Ya. Allah tidak butuh perantara. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tabarani, mintalah segala sesuatu kepada Tuhan kalian Allah, walaupun tali sendal kalian yang putus. Dan para sahabat Nabi mempraktekkan masalah ini. Kalau tali sendal mereka putus, mereka angkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah, gantikanlah sendalku yang putus. Begitulah seorang muslim dididik, saudaraku seiman. Semua kehidupan kita dalam keseharian diikat agar selalu berhubungan dengan Allah.